Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang menyaksikan Bapak Patoni. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul Analisis Tren Jangka Panjang Suhu Permukaan Bumi Terhadap Resiko Degradasi Lahan. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka yang membahas latar belakang penelitian, permasalahan yang dikaji, serta teori-teori yang mendasar dalam penelitian ini. Baiklah, di sini akan dimulai dari pendahuluan. Pada jurnal ini disusun oleh dari saya sendiri, ada Nicholas Owen Marvel. Setelah itu ada teman-teman saya, yaitu Chris Juanito Clancy dan juga Muhammad Iqbalul Khoiri. Baiklah, akan saya masuk ke pendahuluan. Perubahan suhu permukaan bumi merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dinamika lingkungan global. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan suhu permukaan bumi menjadi perhatian utama karena berkaitan erat dengan perubahan iklim aktivitas manusia serta perubahan penggunaan dan tutupan lahan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi atmosfer, tetapi juga mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan sumber daya lahan. Peningkatan suhu permukaan yang terjadi secara terus-menerus dapat mempercepat proses degradasi lahan ini. Nah, seperti penurunan kesuburan tanah, berkurangnya kelembapan tanah, serta meningkatkan risiko kekeringan. Nah, perubahan tutupan lahan akibat urbanisasi, deforestasi, maupun perubahan fungsi lahan juga berkontribusi juga terhadap peningkatan suhu permukaan bumi ini. Penelitian menunjukkan bahwa dinamika vegetasi dan pertumbuhan kawasan terbangun dapat menyebabkan perubahan signifikan pada distribusi suhu permukaan. Area yang mengalami pengurangan vegetasi ini dan peningkatan pembangunan cenderung memiliki suhu permukaan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan tutupan vegetasi yang baik. Nah, review LST atau Land Surface Temperature satelit menyoroti peran LULC, di sini Land Use Land Cover, dalam dinamika pemanasan global, di mana perubahan tutupan lahan memperburuk efek pulau panas urban. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, penginderaan jauh, analisis perubahan suhu permukaan bumi dapat dilakukan secara lebih akurat menggunakan data satelit atau Landsat. Pemanfaatan citra satelit ini seperti Landsat dan MODIS memungkinkan peneliti untuk memantau perubahan suhu permukaan dan tutupan lahan dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, dataset Land Surface Temperature Global 1 km periode 2000 sampai 2020 mendukung analisis tren jangka panjang yang akurat di skala regional. Sementara tren LST positif signifikan terdeteksi di banyak wilayah menggunakan Aquamodis. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode klasifikasi citra satelit dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara perubahan tutupan lahan dan peningkatan suhu permukaan. Penggunaan platform komputasi seperti Google Earth Engine atau disingkat GEE juga mempermudah analisis data geospasial dalam skala besar dan periode waktu yang panjang. GeoAI berbasis GEE ini mendeteksi peningkatan land surface temperature di Kupang akibat ekspansi lahan terbangun pada tahun 2018 sampai 2023. Ini menunjukkan potensi pendekatan cerdas untuk analisis spatial. Selain itu, prediksi ML-SAR Optical akurat untuk LST masa depan. Di kawasan yang subtropis urban memperkuat kemampuan model machine learning dalam memproyeksikan tren. Analisis temporal terhadap suhu permukaan bumi menjadi pendekatan penting untuk memahami pola perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Studi yang memanfaatkan data historis menunjukkan bahwa suhu permukaan mengalami fluktuasi sekaligus tren peningkatan dalam periode tertentu yang dipengaruhi oleh faktor iklim global maupun aktivitas manusia. Akselerasi LST 2024 di kawasan urban terdeteksi GISTES sensitif perubahan iklim regional sehingga menekankan urgensi pemantauan temporal. Keadaan termal umum suatu wilayah baik di kawasan
alami maupun perkotaan, pemantauan tren suhu permukaan jangka panjang dipandang sangat penting oleh para peneliti untuk mengalami pola Di sisi lain, degradasi lahan merupakan permasalahan lingkungan yang semakin meningkat dan memiliki data dampak yang luas terhadap keberlanjutan ekosistem serta ketahanan pangan. Degradasi lahan dapat terjadi akibat berbagai faktor, perubahan iklim, eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, serta perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan menurunnya produktivitas tanah dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Jadi, penginderaan jauh, spektral atau radar, efektif deteksi degradasi lahan, tanah pertanian, yang dapat mengurangi erosi dan sedimentasi. Penginderaan jauh efektif memetakan degradasi lahan rural dengan indikator vegetasi dan NPP (Net Primary Productivity), memungkinkan deteksi dini melalui teknologi terkini. Kajian degradasi lahan menyoroti pentingnya pengelolaan lahan keberlanjutan untuk mengatasi penurunan kualitas tanah akibat pemanasan. Nah, berdasarkan berbagai penelitian tersebut, hubungan antara tren suhu permukaan bumi dan risiko degradasi lahan menjadi topik yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Nah, analisis tren jangka panjang suhu permukaan bumi dapat memberikan informasi mengenai pola perubahan suhu yang terjadi selama periode waktu tertentu, serta potensi dampaknya terhadap kondisi lahan. Integrasi data satelit MODIS dan Landsat ini dengan GeoAI semakin memperkaya pemahaman ini, yaitu untuk memberikan informasi mengenai pola perubahan suhu yang terjadi selama periode waktu yang tertentu itu, dan juga potensi di mana dampaknya terhadap kondisi lahan sesuai dengan apa yang dibahas dari penelitian kami. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren jangka panjang suhu permukaan bumi dan mengkaji keterkaitannya terhadap risiko degradasi lahan, hingga dapat memberikan informasi ilmiah yang mendukung upaya pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini juga memanfaatkan data historis satelit untuk menghasilkan insight spasial temporal yang komprehensif. Hasilnya diharapkan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam mitigasi degradasi ini. Penelitian ini memberikan informasi ilmiah yang mendukung upaya pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan, terutama di wilayah urbanisasi dan juga perubahan iklim seperti di Indonesia, dengan menggabungkan analisis tren, LST, dan indikator degradasi. Studi ini berkontribusi pada literatur GeoAI dan remote sensing untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini akan masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada yang pertama, yaitu dinamika suhu permukaan bumi, land surface temperature. Jadi para ahli mendefinisikan kalau suhu permukaan atau LST ini sebagai salah satu indikator thermal yang paling signifikan dalam pemantauan dinamika bumi dan perubahan iklim global. Secara teoritis, LST ini merupakan parameter biofisik utama yang menggambarkan kondisi keseimbangan energi pada permukaan bumi dalam interaksinya dengan atmosfer. Para ahli berpendapat bahwa LST memiliki peran krusial sebagai signifikator yang mengidentifikasikan keadaan termal umum suatu wilayah, baik di kawasan alami maupun perkotaan. Pemantauan tren suhu permukaan jangka panjang dipandang sangatlah penting oleh para peneliti untuk memahami pola-pola pemanasan global ini dan dampaknya terhadap stabilitas lingkungan daratan. Jadi pada yang pertama, yang land surface temperature ini, dia bakal menjelaskan, jadi LST ini biasanya suhu yang dipancarkan langsung dari permukaan bumi, dari namanya land surface temperature, berbeda dengan suhu udara yang diukur oleh stasiun, misalnya dengan meteorologi. Nah, dan LST ini penting karena mencerminkan kondisi energi permukaan bumi, dan juga sering digunakan dalam penelitian perubahan iklim atau UHI, Urban Heat Island, dan juga di sini kami menggunakan
penelitian degradasi lahan dengan land surface temperature ini sebagai datanya. Baiklah, selanjutnya di sini ada penginderaan jauh, Google Earth Engine, GEE, dan GeoAI. Nah, remote sensing, GEE, dan GeoAI ini ya memungkinkan pengamatan bumi tanpa kontak langsung. Jadi itu yang pertama. Dan ditulis di sini penginderaan jauh mengenai sebagai metode perolehan data teoritis mengenai fenomena permukaan bumi melalui sensor satelit tanpa harus fisik langsung. Nah, pengolahan data ini didukung oleh platform Google Earth Engine di mana didefinisikan sebagai sistem komputasi awan untuk mengelola library dan data spasial multitemporal dalam skala yang masif secara efisien. Jadi benar, di sini GEE kami gunakan sebagai tools di mana akan kami sebagai sistem komputasi awan yang mengelola library data spasial. Nah, keunggulan teknis dari platform ini diperkuat dengan implementasi Geospatial Artificial Intelligence yang memungkinkan penggunaan algoritma kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola spasial suhu dengan tingkat presisi yang tinggi. Nah, para ahli menekankan bahwa integrasi GeoAI dalam sistem informasi geospasial sangat krusial untuk mengatasi kompleksitas pemrosesan data thermal resolusi tinggi guna menghasilkan analisis tren yang baik. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada degradasi lahan. Di sini dia secara teoritis mendefinisikan sebagai proses penurunan kualitas sumber daya lahan yang mengakibatkan hilangnya produktivitas hayati, kesehatan tanah, serta fungsi layanan ekosistem secara permanen. Nah, para ahli menjelaskan bahwa degradasi ini merupakan hasil tekanan ekologis yang memperlemah daya dukung lahan untuk mendukung kehidupan. Suhu permukaan daratan diidentifikasi oleh para ahli sebagai faktor pendorong resiko degradasi lahan melalui mekanisme biofisik yang kompleks. Peningkatan suhu permukaan secara teoritis memicu percepatan laju penguapan atau evaporasi yang mengakibatkan berkurangnya kelembapan tanah dan cadangan air tanah secara ekstrim. Jadi ini sangat-sangat tidak baik untuk lahan ya. Jadi paparan panas yang tinggi secara kontinu menurut para peneliti dapat mempercepat dekomposisi bahan organik tanah serta merusak aktivitas mikroorganisme tanah yang sangat esensial, yang sangat penting bagi kesuburan. Para ahli menekankan bahwa tekanan termal yang berlebihan pada permukaan bumi menciptakan gangguan pada struktur fisik tanah sehingga meningkatnya kerentanan lahan terhadap risiko kerusakan dan degradasi dalam jangka panjang. Baiklah. Dengan demikian, penjelasan pendahuluan dan tinjauan pustaka pada penelitian ini. Dari pembahasan yang tersebut bahwa bisa dipahami kalau perubahan suhu permukaan bumi ini merupakan indikator penting ya dalam dinamika lingkungan dan peningkatan suhu yang terjadi dalam jangka panjang berpotensi memberikan dampak terhadap resiko degradasi lahan. Oleh karena itu, pemanfaatan yang kami gunakan yaitu di sini yang pertama ada LST, setelah itu ada remote sensing, Google Earth Engine, dan GeoAI menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis tren perubahan suhu secara spasial dan temporal. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara tren, suhu permukaan bumi, dan risiko degradasi lahan, serta mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Fatoni yang telah menyaksikan presentasi ini dan telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan jurnal kami ini. Jika ada salah omongan atau kata, saya minta maaf. Dengan ini saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Fatoni telah membimbing kami untuk mata kuliah metodologi penelitian ini. Terima kasih.